Sobat Sehat, salah satu layanan unggulan kesehatan di RSUD Pasar Rebo adalah layanan jantung. Nah, di sini kita punya dokter spesialis jantung yang sangat ahli di bidangnya, Dr. Agung Fabian, SPJP, konsultan aritmia. Yuk, kita tanya-tanya yuk. Halo Dr. Agung. Halo, apa kabar? Sehat dok, gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah, habis tindakan ini. Luar biasa ya dok ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan katanya? Iya dok, ini dok ada keluarga temen nih, itu sering banget pingsan tuh dok. Kira-kira penyebabnya apa ya dok? Oh gitu, udah tua ya mungkin ya? Iya, bener dok, udah umur ya. 50-an. Jadi pingsan itu disebut juga dengan sinkop. Dia sinkop itu seringkali terjadi baik pada orang muda maupun orang tua. Namun demikian ketika terjadi pada orang tua, kita maka curiga bahwa telah terjadi suatu penyakit yang disebut dengan sick sinus syndrome atau gejala kelemahan daripada generator impuls listrik jantung. Sehingga ketika impulsnya menurun, kemudian denyut jantungnya akan semakin melemah atau melambat dan kemudian akan pingsan. Itu. Kira-kira penyebabnya apa ya dok? Ya, tadi seperti saya katakan bahwa ini bisa terjadi pada baik orang muda maupun orang tua ya. Pada orang-orang tua itu umumnya terjadi karena adanya proses degeneratif atau proses penuaan. Namun demikian bisa juga terjadi pada orang muda, di mana mungkin terjadi suatu serangan jantung, penyumbatan, atau adanya kelainan pada kelainan bawaan pada jantungnya. Jadi penyebabnya bisa beraneka ragam, walaupun nanti gejalanya itu mirip, yaitu sinkop atau sering pingsan. Kalau untuk itu, kalau untuk keturunan bisa nggak sih dok? Kalau untuk penyakit tersebut? Sampai sejauh ini belum ada bukti bahwa penyakit tersebut diturunkan. Namun biasanya ketika keluarganya atau orang tua atau apa yang di atasnya itu mengalami suatu penyakit tersebut, maka kita harus curiga bahwa ada kemungkinan bahwa si keturunannya juga mendapatkan penyakit itu. Oke. Kalau untuk treatmentnya sendiri dok, kalau untuk tindakan pengobatannya itu apa aja dok? Ya, jadi pertama mungkin kita harus tegakkan dulu diagnosanya ya. Kita menegakkan diagnosa suatu sick sinus syndrome atau ada kelainan dari gangguan konduksi jantung itu ada dengan beberapa cara. Mulai sederhana yaitu dengan rekam jantung. Ya, seperti kita biasa di puskesmas atau di klinik itu bisa direkam jantung. Yang kedua, kemudian kita lakukan perekaman jantung juga hanya 24 jam. Jadi kita pinjamkan satu alat namanya Holter monitoring, kemudian dipinjamkan ke pasiennya. Nah, kemudian dia merekam selama 24 jam atau lebih. Nah, itu ketahuan nanti apakah di antara 24 jam atau lebih itu ada gangguan irama yang melambat ataupun gangguan irama lain. Yang ketiga, yang terakhir adalah dengan cara namanya elektrofisiologi. Jadi kita ngecek sistem listrik jantungnya dari dalam. Bukan dengan operasi, bukan dengan suatu pembedahan, tapi hanya memasukkan suatu kateter kecil seperti kabel ke dalam jantung, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Nah, kita bisa tahu tuh apa kelainannya. Nah, setelah itu diketahui baru kemudian kita lakukan tindakan-tindakan. Pada beberapa kasus kita harus memasang suatu alat yang disebut dengan alat pacu jantung. Seperti yang saya barusan pasang ke pasien ini, ya bisa dilihat ya Lucia bahwa pasien ini itu usianya cukup lanjut sekitar 70 tahun. Kemudian dia seringkali merasa lelah dan mudah keringan seperti mau pingsan. Nah, kemudian setelah diperiksa ternyata denyut jantungnya sangat lambat. Nah, kemudian ini kita pasang sebuah alat yang disebut alat pacu jantung. Alatnya seperti ini, diletakkan secara bedah minor di sebelah kiri dada. Kemudian ada kabel yang membantu pemacuannya di jantung. Tindakan ini bisa dilakukan di rumah sakit kita di Pasar Rebo, ya. Dan alhamdulillah sudah beberapa puluh kasus kita kerjakan dalam beberapa tahun ini dan hasilnya sangat bagus. Alat ini bisa bertahan sekitar 10-12 tahun sekali pasang. Nah, setelah nanti alatnya itu habis baterainya, kita bisa ganti baterai ini aja. Jadi tidak perlu sampai ke kabel-kabelnya, ya. Gitu. Berarti itu insya Allah ya dok pasti meningkatkan kualitas hidup pasien ya? Oh sangat, ya jelas. Ada beberapa pasien kita yang dengan usia yang lanjut yang tadinya mungkin tidak atau terbatas aktivitasnya, dengan pemasangan ini ya alhamdulillah
Sekarang aktivitasnya sudah kembali normal ya dengan adanya pacemaker ini. Baik dok. Tadi yang tindakan kayak Holter itu juga ada semuanya di Pasar Rebo ya dok ya? Ada, semua kita bisa lakukan di Pasar Rebo, mulai dari tindakan atau diagnostik sampai dengan kuratif seperti ini. Kita bisa semua di sini, alhamdulillah di rumah sakit kita ini sudah lengkap. Siap, dok. Terus dok, kalau kira-kira nih dok, untuk pencegahannya sendiri penyakit sick sign syndrome ini gimana dok? Ya, sebenarnya penyakit ini karena ini degeneratif, mungkin pencegahannya adalah kita harus hidup sehat ya, supaya sel-sel yang berdegeneratif itu bisa kita perlambat. Tentu saja hidup sehat itu banyak aspeknya ya, mulai dari makan, cukup istirahat, cukup olahraga ya, hindari stres, tidak merokok ya, kemudian juga tetap memeriksakan diri ke dokter ketika ada keluhan-keluhan. Dok, makasih banyak loh dok waktunya ya dok ya. Sama-sama. Luar biasa sekali. Ya, semoga bisa membantu informasinya. Siap, makasih dok. Baik Sobat Sehat, terima kasih untuk atensinya. Silakan memeriksakan diri jika ada keluhan ke RSUD Pasar Rebo. Yang ingin mengajukan pertanyaan dan ingin mengusulkan tema-tema lainnya, silakan mengisi ke kolom komentar ya. Salam sehat, sampai jumpa.